atau 10 km per jam menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian kecepatan angin maksimum di sekitar sistem siklon tersebut, jadi pusarannya diprediksi sekitar 45 knots atau 85 km per jam. Jadi ini tentunya kencang ya, kita bayangkan muternya 85 km per jam dengan tekanan di pusat siklon diprediksi sekitar 980 hektopascal. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan segera? Agar pihak-pihak terkait di sekitar wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur dapat segera siaga dalam waktu beberapa jam lagi, 2 jam, 3 jam, agar masyarakat juga sudah disiapkan terkait dengan adanya angin kencang, hujan lebat yang diakibatkan oleh bibit siklon ini. Yang nantinya akan potensi diakibatkan oleh siklon Seroja tersebut. Sehingga dampak terhadap cuaca di Indonesia, sekali lagi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat petir serta angin kencang, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta mengakibatkan gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda. Saya ulangi, di Selat Sumba ya, bagian timur, Selat Sape, Laut Sumbawa, perairan utara Sumbawa hingga Flores, Selat Wetar, perairan Kepulauan Selayar, perairan selatan Bau-Bau hingga Kepulauan Wakatobi, perairan Kepulauan Semata hingga Leti, Laut Banda bagian utara, dan Laut Arafuru bagian barat. Kemudian gelombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter diprediksi terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Flores, perairan selatan Flores, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, dan Laut Banda Selatan bagian barat. Kemudian gelombang laut dengan ketinggian 4 hingga 6 meter diprediksi akan terjadi di perairan Kupang hingga Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan NTT, dan Laut Timor Selatan NTT. Jadi itulah hal urgent yang perlu kami sampaikan, menyambung dari peringatan dini cuaca ekstrim akibat bibit siklon yang telah kami sampaikan sejak tanggal 2 April yang lalu. Demikian Pak Tovan, barangkali Pak Guswanto, Bapak Deputi Meteorologi dapat memperjelas, saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Pak Dep, untuk kiranya bisa menambahkan hal-hal terkait dengan materi jumpa pers malam hari ini, Pak, kami silakan, Pak. Mohon Pak untuk di-unmute, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, sudah, baik. Terima kasih Pak Tovan dan Ibu Kepala BMKG. Jadi rekan-rekan media, kami menambahkan gambaran dampak yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Ini adalah dampak curah hujan harian yang dimunculkan. Seperti pertama, pada tanggal 4 April hari ini kita kelihatan sekali bahwa di sini terjadi hujan dengan klasifikasi ekstrim ya. Di sini lebih dari 150 mm itu terjadi di sekitar wilayah Sumbawa Timur dan Ruteng. Barangkali ini yang menyebabkan beberapa terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Kemudian ini adalah yang diperkirakan nanti tanggal 5, yang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tanggal 5, jadi sudah tanggal 6 juga ini kita lihat dia semakin menghilang menuju ke arah barat laut ya, artinya seperti ini. Kemudian
ke arah barat selatan ya itu ya, barat daya. Kemudian kita lihat kembali bahwa seperti prediksi untuk seminggu yang lalu ya, sesuai dengan yang rilisan kemarin ini adalah, jadi ada beberapa wilayah di ini tidak terfokus pada 99S bibit siklon yang di bawah Ruteng, namun kita lihat di bawah Pulau Jawa di sebelah selatan itu ada sedikit bibit siklon juga 90S yang kita masih namakan masih low pressure, sedangkan juga ada di atas sisi barat daripada Pulau Sumatera bagian utara, itu perlu diwaspadai juga. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Barangkali kami juga ingin menambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa yang dilakukan rekomendasi bagi kita bahwa BMKG menghimbau kepada masyarakat terhadap potensi cuaca ekstrim, puting beliung yang kita sampaikan bahwa seperti hari ini terjadi puting beliung di Kupang itu karena memang pada saat pancaroba. Jadi mohon masyarakat tetap mengupdate informasi dari BMKG, dan yang terakhir BMKG juga selalu melakukan koordinasi dalam rangka untuk antisipasi peringatan dini maupun antisipasi bencana hidrometeorologi bersama dengan Pemda, TNI Polri, kemudian LSM dan masyarakat. Saya rasa itu Pak Tovan, Ibu Kepala BMKG yang bisa kami tambahkan, barangkali nanti dapat tambahan lebih detail dari Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak Depmet. Mohon izin Ibu Kepala Badan, mungkin Pak Fahri ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan hal-hal berkaitan dengan materi jumpa pada malam hari. Baik, silakan Pak Fahri. Ya, baik, terima kasih Pak Tovan. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, mohon izin Pak Deputi. Selamat malam rekan-rekan media. Menambahkan apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG tadi dan juga Pak Deputi. Bibit siklon tropis 99S yang kita prediksi akan tumbuh menjadi siklon malam ini sekitar jam 01 WIB atau 02 WITA. Dari kecepatan geraknya tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, kecepatan gerak antara 3 hingga 6 knots, artinya ini termasuk kategori gerakan yang lambat. Tipikal siklon tropis, semakin lambat dia bergerak, maka dampaknya akan semakin lama dan semakin besar dirasakan. Nah, jadi untuk hari ini, malam ini ya, kemudian besok dan sampai lusa, mohon kewaspadaan, terutama di daerah-daerah yang tadi kita sampaikan, di NTT, NTB, Bali ya, potensi hujan dengan intensitas sangat lebat dan disertai angin kencang masih bisa terjadi. Nah, kemudian kita harapkan sesuai dengan prediksi tanggal 6, posisi siklon sudah semakin menjauh masuk ke Samudra Hindia, dan harapan kita di tanggal 6 sore atau malam itu sudah semakin mereda. Nah, selanjutnya mengingat posisi pusat siklon ini masih sangat dekat dengan wilayah daratan kita, yaitu di Pulau Rote, Pulau Timur, Pulau Sabu, maka jadi dampaknya pun masih cukup besar, terutama juga untuk gelombang. Jadi mohon menjadi kewaspadaan untuk kegiatan operasional pelayaran seperti penyeberangan antar pulau di NTT. Penyeberangan dari timur ke Pulau Rote, dari Kupang ke Pulau Sumba, begitupun ke Pulau Flores. Ini perlu menjadi kewaspadaan karena gelombang laut masih cukup tinggi. Ya, tadi disampaikan antara 4 sampai 6 meter di perairan antara Kupang dan Pulau Rote, kemudian di Laut Timur dan juga di perairan selatan Flores, perairan selat Sumba. Jadi operasional pelayaran khususnya penyeberangan antar pulau ini perlu menjadi kewaspadaan. Mungkin itu Ibu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Sekarang waktunya untuk teman-teman. Bu, mohon izin Bu, bisa di-unmute Bu untuk bisa. Ya, mohon maaf Mas Tovan. Ya, Bu. Jadi ini saya perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Fahri, ini sangat penting. Kecepatan geraknya lambat, ya, sehingga
pengaruhnya akan menjadi lama itu. Tetapi kecepatan pusarannya, kecepatan angin pada pusarannya itu sampai berapa tadi? 85 km per jam. 85 km per jam. Jadi bayangkan pusaran 85 km per jam itu kan sangat cepat, tapi dia meninggalkan Indonesianya itu lambat, bergerak untuk meninggalkan Indonesia itu lambat, sehingga dampaknya akan sangat terasa dan tidak pergi-pergi gitu loh. Jadi inilah yang perlu untuk diwaspadai, apa